Kembali ke halaman 147 baris keempat. Namun sebelumnya seperti biasa, kepada ibu-ibu yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh. Kalau mau air bening itu ada air gunung, silakan santai saja ya, santai saja yang ini ya, jangan ada galuh, jangan ada resah, yang ceria. Kalau pinggulnya, kakinya sudah mulai terasa pegel-pegel, kesemutan, ibu-ibu kalau mau blonjor silakan blonjor. Kalau pinggangnya pegel, kemeng-kemeng silakan ya, mundur. Cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti malah mundur-mundur kejegur kali. Sekarang udah nggak ada sumur, orang mojoknya di pinggir kali ya. Kalau dulu orang mojok di sumur petan, sumur kejegur. Nah, sekarang nggak ada sumur ya. Santai aja, santai. Silakan dulu. Kalau ngantuk ya, anginnya enak ini siang-siang. Capek habis nyuci, habis korak-korak, habis masak, angkat jemput, anak sekolah ya, pegel, angkat ngaji, badannya lelah, mata rasanya gandul, ngantuk ya Bu. Anginnya silir-silir di atas ya. Ibu-ibu yang mulai ngantuk silakan ngantuk, boleh ngantuk ya, boleh liar sambil gajer ya, merem-merem dikit juga boleh, nggak apa-apa. Matanya gajer, liar-liar, teklak-teklok, ngantuk, merem, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah ya. Ahli surga itu wajahnya pasti ceria. Dia tuh di surga nggak ada orang galuh, nggak ada orang resah, nggak ada khawatir, nggak ada orang susah, yang ada orang bunga. Karena apa? Dekat dan selalu bersama-sama Allah Ta'ala. Dimaksud surga begitu. Syaratnya apa? Nah, gabung harokah sahidiyah kemarin pada gitu. Mari gabung harokah sahidiyah, jiwa nyambung pada pemilik berkah. Mari senam wahyu kalau sebo, hati tentram selalu bersama Allah. Itu tadi begitu. Nah itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo nek ngene wong enak ngene kira ning panggung rawani. Entar ya tanggal 29 ya. Nanti tanggal 29 ya. Kita acara sahir dan sihar Wisata Rohani Wali Songo Solawatan. Kita diundang ke kampung Rambutan. Tanggal 29 dari pagi sampai sore. Acaranya Walimatul Arus. Siap-siap yang gini-gini ya.
Ya santai aja nggih. Pun ngopi, teh, minum. Ya. Kalau sudah hatinya tenang, adem, ayem, fokus, ya nggak ada keluhan, kan kita ngaji enak ya. Udah, kalau begitu saya tak mulai ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Disimak boleh, nggak disimak juga boleh. Oh, kitab-kitabnya sendiri pada pegang. Ya, yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kuping-kupingnya dewe. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Wong kuping-kupingnya dewe. Tidak ada paksaan dalam agama. Santai. Alhamdulillah, tak ngaji. Qala musannifu hadal kitabi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta soni'an wa muhtarifan wa mulabisan li syai'in min asghali dunya fala zimat zikri ma'adalika fi qalbika wa bi lisanika hasbal imkan. Nah, ini jelas banget ya, artinya kan tahu tadi. Wa in kunta soni'an, dan jika engkau adalah orang yang punya kerajinan dan bekerja, tarifan, rajin, sonian, bekerja. Dan jika engkau orang-orang yang punya pekerjaan dan orang-orang yang rajin bekerja, sibuk bekerja, ya, pekerjaannya banyak. Wa mulabisan lisaiin, dan menangani kepada sesuatu min asgholid dunya, daripada berbagai pekerjaan dunia. Kalau kita ini tergolong orang-orang yang karir itu ya, kerjaannya banyak, urusannya ada aja, dipercaya untuk menangani urusan orang banyak yang hubungannya dengan pekerjaan duniawiyah. Terus pokoknya kita karir, pokoknya jual padet dari pagi sampai pagi lagi, sampai lembur-lembur misalnya ya, saking banyaknya kesibukan. Pokoknya sampai nggak sempet lah. Nah, caranya dzikir gimana? Fala zimit zikro ma'adzalika biqalbika. Nah, maka tekunilah berzikir kepada Allah. Tetap harus tekun berzikir. Gimana caranya kita berzikir kepada Allah dalam keadaan sibuk pekerjaan macam-macam? Ya kan, dilalah kok pesanan orang hajatan banyak, sampai jam 1 jam 2 belum tidur, bungkusin lemper misalnya, ya, goreng risol, ibu lagi rampung misalnya, dikirnya gimana ya. Tetap falazimit zikra ma'adalika, maka tekunilah berzikir kepada Allah terus, serta yang demikian itu sambil melakukan pekerjaan yang ada. Caranya biqalbika, zikirnya dengan hati. Bisa nggak? Sambil ngambil apa tuh? Ngerti-ngerti pekerjaan rampung, nggak terasa karena hatinya tetap berhubungan dengan. Terus hatinya tambah tenang, nggak banyak pikiran. Tapi kalau nggak dikir itu ngantur, sambil bungkusin lemper tuh ngantur, pikirannya kemana-mana. Kurang ajar, janjian nggak ditepatin. Enggak, malah rampung-rampung kerjaannya. Kok lali janjine, ngono barang kan? Cinta ini seminggu, ngono kayak kan sambil bungkus. Wah malah sambil nuangin es bareng ngono ya bubur. Ya udah ngejus lo kalau.
Mikirane opo? Nyambut gawe seminggu nginep ora bali-bali ngono, ora ngrasakne po ngono ya malah tumpah segala gitu ya. Tapi kalau sambil zikir, sambil Allah ulek Allah, sambil masak, sambil nyuci Allah, sambil nyuci Allah. Itu enggak terasa capek, tahu-tahu pekerjaan selesai. Karena jiwanya tenang. Jadi banyak zikir itu membuat hati tenang. Tapi kalau banyak mikir malah menimbulkan kekhawatiran. Nah itu kemarin Bungur gitu. Banyak zikir jiwa menjadi tenang, banyak mikir timbulkan kekhawatiran. Mari senam wahyu kalau sirko, hati tenang selalu bersama Allah. Kalau mesti nyambung, soalnya kan zikir itu mesti nyambung. Kita bawaannya udah pengen nyambung karena hati tenang. Gitu terus, jangan sampai berhenti berzikir. Fadkuruni askurkum kata Allah. Ingatlah kamu kepadaku, aku saja ingat terus sama kamu. Allah pernah lupa kita enggak? Pernah enggak Allah melupakan kita? Enggak. Sedetik aja? Enggak ya? Lah kok kita malah ngelupain Allah? Loh, apa kita tidak pernah merasakan betapa Allah cintanya sama kita luar biasa, sayangnya sama kita, pelukan kasih sayangnya mesra. Apa kita nggak merasakan? Merasakan nggak? Ah iya, lah kok lali? Oh, lali janjine. Kon paham ya? Udah gampang, terus dengan hati. Wabilisanika hasbal imkan. Dan adapun berzikir dengan lidahmu itu menurut imkannya. Imkan tahu imkan? Imkan itu kemungkinannya. Mungkin nggak saya dalam kondisi begini kok zikir pakai lisan. Misalnya nih, mentang-mentang lagi seneng ngapalin tahlilan. Ya, kan biasanya kan orang kalau masih baru-baru tiba-tiba disuruh mimpin itu kan kegeeran ya, hati berbunga bagaimana, akhirnya kadang-kadang grogi bareng gitu. Karena masih baru gitu. Tapi anu udah keseringan, udah terbiasa, nggak ada pikiran apa-apa. Kalau masih baru-baru itu pengen gimana gitu. So, akhirnya wah aku harus ngapalin tahlilan itu di dalam kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Wah gendeng itu. Itu kan hal yang tidak boleh. Jadi zikir dengan lisan itu sebagaimana kemungkinan yang kita kalau mungkin kita lakukan zikir bilisan ya bilisan. Kalau nggak mungkin kita zikir pakai menyebut dengan lisan, ya udah di dalam hati. Contoh, kalau kita kan mau masuk kamar mandi kaki kiri itu kan masih bisa nyebut Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, karena kita ngucapnya kan di luar. Iya. Tapi begitu masuk ke dalam gelet kita nongkrong, nah boleh nggak? La ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Lah kok sahabat ngapalin Pak, boleh nggak? Nggak boleh. Karena tidak mungkin kita mengatakan apa kalimat-kalimat thayyibah di tempat yang kalau dalam hati ngapalinnya? Tapi kan dalam hatinya boleh nggak? Boleh, dalam hati. Makanya kalau hal yang memungkinkan pakai lisan, tapi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan pakai lisan, tetap berzikir tapi dalam hati. Makanya doa istinja diucapkan apa tidak? Enggak. Bagaimana cara doa? Dalam hati. Dalam hati sambil. Nah itu baru. Kenapa? Tidak mungkin dong kita ucapkan melalui lisan di tempat yang untuk hal-hal yang itu namanya su'ul adab. Paham ya? Nah, nek ngaji mesti paham. Itu enggak usah bingung deh. Tetap zikir. Jangan tidak zikir. Fadkuruni azkurkum kata Allah.
Ingatlah selalu kamu kepadaku. Wong aku saja yang tidak butuh sama kamu selalu ingat kamu. Kan kamu selalu butuh sama aku. Kok nggak mau ingat sama aku? Kok lupakan aku? Pantaskah itu? Nggak pantas. Ya, pengingat itu di dalam menyebut pakai lisan. Ini gitu ya. Paham ya? Udah. Makanya ahli fikih harus paham ini. Nah, jangan asal dipikir kalau nggak paham gimana. Udah. Wa in dzakarta Allah ta'ala fi cirika wa bi khaisu tasma'u nafsuka faqad asabta wa aksanta. Nah, wa in dzakarta Allah ta'ala, dan jika engkau berzikir kepada Allah ta'ala, mengingat Allah ta'ala fi sirrika, di dalam sirmu, di dalam hatimu, wa bi khaisu tasma'u nafsuka, bagaimana? Ya sekiranya yang mendengarkan itu hanya dirimu sendiri. Kalau zikir dalam hati yang dengar siapa? Diri sendiri, orang lain nggak ada yang dengar. Ya, fakot asopta. Maka sungguh engkau mencapai kebenaran. Itu yang benar. Itu yang benar. Kenapa? Bahkan disebutkan wa aksanta. Itu yang paling bagus dan telah berbuat kebaikan. Zikir dalam hati yang mendengarkan dirimu sendiri, itu yang kebenaran dan itu yang lebih baik untuk engkau, kebaikan yang kau lakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang mendengar, yang mendengarkan diri sendiri. Gimana baiknya? Kalau dia mendengarkan malah enak, banyak yang ngikutin. Kita melakukan pekerjaan kebaikan tanpa diketahui oleh orang, sehingga kita terhindar dari unsur riya. Itu makanya orang-orang dulu beramal itu nggak kepengen dilihat orang, karena ketika dilihat orang itu pikiran suka berubah, hati suka goyah. Dari rumah udah ikhlas banget tuh, begitu kumpul ketemu temen leret tuh, wah gitu deh. Itu tiba-tiba munculnya. Itu loh caranya setan menggoda kita, merusak amal kita. Akhirnya amal kebaikan kita hilang. Udah terlanjur merasa berbuat banyak, nanti di akhirat nggak ada catatannya karena sudah cerdas. Akhirnya jadi orang yang rugi. Itu makanya dalam hati, makanya kita kebanyakan dikirnya sir. Dalam hati yang dengar kita sendiri, ma'an nafas barengi dengan keluar masuknya. Kenapa? Nafas inilah hidup kita. Nah itu namanya kita menikmati hidup. Bersyukur kita diberikan hidup. Bersyukur kepada zat yang memberi hidup, sehingga kita selalu ingat kepada yang memberi hidup. Wajar nggak? Wajar banget. Hidup terus kan, napasnya jalan terus kan, ingat Allah terus ya. Iya, mestinya gitu. Oh, napasnya jalan terus kok enggak? Kan berarti kenikmatannya kita terima terus. Berarti kan ingat terus. Kudune gitu ya. Mesti. Makanya orang yang lalai itu, makanya sampai fala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim rahkawel, celaka bagi orang yang sholat. Sholat kok celaka? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena sholatnya itu lalai. Suruh sholat ingat Allah kok malah ingat yang lain. Itu namanya selingkuh. Lah kan mendua. Mendua enggak? Iya. Katanya karena Allah, katanya hanya ingat Allah. Lah kok ingat yang lain? Jamban lagi sama suami misalnya, terus ingat yang lain, kira-kira gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, benar enggak boleh. Jamban lagi di kamar berdua sama suami terus ingat yang lain, boleh enggak? Enggak boleh, dalam agama juga melarang. Walaupun dalam hati kan, orang nggak tahu, tapi kan Allah tahu nggak yang ada dalam hati kita? Tahu.
Makanya perlu muat. Itu ngerti paham. Sama dikir itu makanya kenapa Allah kok orang sholat kok malah celaka, orang sholat kok malah dimasukkan ke neraka. Kenapa? Alladzina-hum ang sholatihim, karena di dalam sholatnya dia lalai dari mana? Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Lah kok malah kamu ingat yang lain? Bu lagi berdua sama Pak Tarso nyebut-nyebut yang lain, seneng nggak? Enggak. Ngomong seneng tak ada Pak Tarso. Siapa itu? Ngerti gitu. Siapa? Nah, udah mulai ya. Oh, baru begitu aja udah gaya. Ya Gunari, apaan? Gunari mau gak bakalan diselingkuhin. Siapa yang selingkuhin? Bebas. Bebas. Oh iya. Tapi coba sampean kalau berani mesti ada yang cemburu. Siapa? Ya, Allah itu maha pencemburu. Nah, makanya Allah tekankan, kamu ingat dong. Karena tapi cemburunya Allah itu sesuai dan sangat amat sesuai. Kenapa Allah cemburu ketika kita lupakan dia? Karena dia tidak pernah lupakan kita. Sadar nggak? Nah itu. Ini kalau bicara zikir, bicara cemburu. Kenapa? Ingat itu menandakan rasa cinta yang ada di dalam hati. Orang tuh kalau cinta pasti selalu ingat kepada yang dicintai. Kemana-mana yang disebut mesti yang dicintai. Apaan? Dicinta. Pakai cinta. Pakai iwang jeleknya cinta. Ya, makanya ada kaulnya mengatakan man habba syai'an fa'aksiru dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti selalu ingat yang dicintainya itu. Coba ibu kira-kira sekarang lagi seneng apa, yang paling ibu senengin sekarang apa? Mesti itu yang diingat terus. Nanti kalau ketemu teman yang disebut-sebut mesti itu terus. Dulu saya ingatnya kan orang laki ya. Dulu zaman banyak lah pengaruh-pengaruh beliau itu. Dulu banyak ada yang namanya tanaman, namanya gelombang cinta. Oh, iya. Pernah dengar nggak? Nah, katanya harganya mahal ya. Itu orang yang pada senang sama gelombang cinta. Kemana-mana yang diingat itu gelombang cinta. Di kantor yang diomongin gelombang cinta. Ketemu siapa aja yang diomongin gelombang cinta. Nah, ternyata bohongan. Itu ya, ternyata itu politik bisnis yang diembus-embuskan. Giliran kita ngumpulin gelombang cinta, dijual enggak laku. Dikasih orang aja ora. Mulai ini nggak laku nih ya. Ini fakta nih. Saya nggak mau pakai yang nggak ada bukti. Gelombang cinta adem udah, nggak ada yang nyari-nyari. Muncul lohan. Betul, ingat nggak zaman lohan? Iya. Rumah siapa yang nggak ada akuariumnya? Rumah saya. Saya ada. Itu kemana-mana itu. Loh, bangun tidur ingat lohan. Istrinya tuh belanja ingat. Sampai istrinya itu datang coba cemburu. Gimana Pak saya nggak ini? Dia mah egois, maunya aja. Pagi-pagi yang dipegang apa? Lohan. Nah saya kan istrinya kan butuh perhatian juga. Wajar apa tidak? Saya kan banyak orang curhat ke saya. Ke kantor yang diomongin. Pulang dari kantor tuh yang diingat makanan lohan. Kalau sebelum cinta sama lohan kan kesukaan istri apa, terus turun cari makanan yang kesukaan istri. Oh istrinya suka kue klepon ya dia cari klepon, nanti di rumah pulang main klepon berdua-duanya kan. Nah iya kan. Kalau sekarang begitu cinta lohan, lupa itu. Itu sebetulnya cinta itu di mana-mana cinta.
flash lagi loh kan. Mulai burung kemana-mana bu. Di dunia ikan juga begitu. Ikan gabus itu dikasih nama lain terus harganya mahal banget. Terus di sini udah ketahuan ikan gabus. Kana lah namanya, kapan? Kana pak. Wah, harga 3 juta. Wah, kok lewat gabus. Wah, kita bisa makan ini ya. Apa namanya? Gabus apa namanya itu? Oh, makanan Betawi kan enak. Gabus pucung. Nah, kapan Bu? belum tahu resepnya. Gabusnya susah. Iya. Harus ke Pondok Ranggon. Saya udah nanya, belinya harus di Keranggan. Di pasar banyak Pak sekarang. Banyak sekarang. Nanti kapan-kapan ya. Gabus Tapi banyak. nanti ya, jangan sekarang. Oke, bisa dipahami ya. Itulah zikir. Kenapa kita nggak boleh berhenti di zikir. Iya, 80 sekali. Dan zikir sir itu bukannya lebih baik daripada zikir yang lain. Alasannya apa? Hanya didengar oleh diri sendiri sehingga selamat dari unsur riya. Dan nggak bisa bangga, nggak bisa. Apa yang beriman orang lain nggak melihat. Bangga itu kan karena dilihat orang. Pamer riya itu karena dilihat Orang. makanya kita kepengen dilihat. Nah ya itu. Udah ya, nah itu alasan. Nah, qala alaihi salatu wasalam khairu dzikri al-khafi wa khairu rizqi mayakfi wa fil ayatil karimati wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan al-ayat. Nah ya. Cara mempelajari kitab ini gitu. Jadi ibu-ibu nanti kalau di rumah ngadain majlis malam Jumatan, bacain aja ini kayak saya gitu cara bacainnya. Nggak harus disuruh baca bareng-bareng, mereka nggak baca kitab ya. Kita cukup di depan bacain aja kayak saya gini bacainnya. Nih, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tulisannya ada ya kan? Khairu dzikri al-khafi wa khairur rizqi ma yakfi wa fil ayatil karimati wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifatan al ayat. Titik situ. Kemudian khairu dzikri, sebaik-baiknya dzikir al-khafiyu adalah dzikir khafi atau dzikir samar. Apa dzikir khafi? Dzikir di dalam hati yang mendengarkan diri itu sebaik-baiknya dzikir kata Nabi. Ya, kemudian wa khairur rizqi, dan sebaik-baiknya rezeki mayafi adalah rezeki yang cukup. Yang cukup apa yang banyak? Cukup. Banyak apa cukup? Cukup. Cukup apa banyak? Cukup. Kekeh pendiriannya. Kalau disuruh pilih rezeki cukup atau pilih rezeki banyak? Cukup. Banyak dan cukup kalau saya. Banyak dan cukup. Nah, karena ada orang rezekinya banyak tapi tidak cukup. Soalnya kalau sedikit walaupun cukup suka pengen lagi kan. Iya. Jadi pengen banyak yang cukup. Cukup beli mobil. Kejebak juga lama-lama ya. Cukup itu luar biasa. Nah, kenapa rezeki yang cukup? Orang yang kaya bukan karena orang banyak harta. Laisal gina min kasirin min kasiril arid min kasrotil arid. Yang namanya kaya itu bukan banyaknya harta kekayaan dunia. Walakin al gina nafs. Dan kaya yang benar-benarnya kaya itu adalah kaya jiwa, kaya sedikit yang kita terima hari ini, tapi hati merasa cukup. Banyak kalau nggak merasa cukup, masih banyak masih bikin cukup, anteng, adem, ayam, rasa syukur tim. Nah, syukur itulah yang membuat kehidupan ini bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukur itu yang membuat bahagia. Kalau pengen bahagia, hidup harus pandai bersyukur. Supaya pandai bersyukur harus selalu merasa cukup. Orang yang merasa cukup disebut qanaah. Nah, mantap. Oke ya. Ayo. Jadi banyak bingung dengan cukup tapi adem.
cukup itu enak. Makanya kita minta kecukupan. Ada doanya. Minimal kalau Jumat aja itu nggak bakal miskin namanya. Jaminan itu dari para kiai, para ulama menjajain itu. Tapi pakai Ismul A'zam yang komplit, yang biasa saya itu kita nggak menyebut Allah. Kita menyebut Allahumma ya Hayyu ya Qayyum sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa fini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika aman siwa wa fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sempat 100, nggak sempat 10, kalau nggak sempat juga minimal sekali aja tiap Jumat atau malam. Gampang kan? Allahumma ya Allah, ya Hayyu, jangan ya Hayyu ya Qayyum di wasol ya Bu bacanya. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum sholli wa sallim. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, merasa cukup, tidak pernah butuh dari siapapun, ya kan? Itu ya Qayyum berdiri sendiri. Kalau kita berbaca selawat kepada Nabi sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, baru setelah selawat waqfini, dan cukupilah daku, cukupilah aku bihalalika, dengan yang halal-halalmu aja, an haramik, jauhkan aku dari yang haram-haramnya. Cukupkan aku dengan yang halal aja sehingga saya tidak terjebak kepada yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah daku bifadlika, tapi dengan karuniamu. Aman siwa, bukan kaya yang dari selain karuniamu. Riba misalnya, ya kan, gunung kawin, bukan itu. Kaya tapi karena karunia Allah, sehingga kekayaan yang ada hadza min fadli rabbi, semua yang ada ini adalah karunia dari itu. Asik gak? Artinya bagus gak? Enak gak diamalin? Enak. Amalin mulai hari ini. Belum bisa. Terus jangan lupa doa. Kalau kita dikasih kaya, dikasih cukup, tapi banyak dosa, nanti kan malah adab yang turun. Akhirnya waghfirli dunubi, dan ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, karena adanya aku disebabkan adanya kedua orang tuaku. Kalau nggak ada dua orang tuaku, mungkin aku nggak bisa hidup kayak begini. Warhamhuma, kasih sayangi keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mengasihi sayangi aku. Dipeluk, dicepoki, sementara kita belum pernah nyepoki. Ya kan, itu. Jadi itu lebih utama itu. Orang tua kita itu pangeran katon. Kalau pengen ridho Allah, ya cari ridho orang. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita silakan. Baru wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil, minimal sekali aja tiap hari. Bukan hanya jenengan yang kaya, tetangga ikut kena imbas. Benar diberikan kemudahan. Makanya alhamdulillah di kampung ini ya kan, sebetulnya ada. Kalau mau diturutin kemarin seminggu bisa makan 5 kali loh. Saya kan harus bijaksana, masaknya ibu-ibu yang masak kan. Tapi seandainya dijalanin bisa nggak? Insya Allah. Sangat amat bisa. Ya kan? Alhamdulillah loh. Tuh, di mana lingkungan mana yang bisa kayak gitu? Di sini alhamdulillah. Saya sampai merasa diri, ya Allah ibu kecapean, ya Allah ibu-ibu begitu aja. Itu karena saya aja sebetulnya. Coba seandainya saya enggak itu, pasti diadain, tetap bisa kan nyatanya. Ya kan? Cukup kan? Ah, itu kecukupan dari Allah, itu rezeki yang cukup itu sebetulnya. Keren. Iya, mana ada pengajian undang artis, undang komedian. Kalau nggak ibu-ibu pada bokan, kalau kreatif saja tidak ada. Emang itu untuk hiburan yang penuh berkah, murah meriah.
jangan ngaji terus, kapan hiburannya kan gitu ya. Ngaji sudah jadwalnya jelas kita. Hampir setiap hari ada jadwal ngaji. Nah sebulan sekali kita refresh. Daripada kita keluyuran kemana-mana, ngabisin duit. Ya kan manfaatnya cuman kayak bugono doang artinya. Di rumah aja yang nganteng malah asik. Mau ngapain aja boleh jongkir balik aman dari mana di mana-mana nggak aman. Lebih aman di tempat sendiri. Iya. Itu sebetulnya tempat kita. Mau ngapain nyanyi apa. Gini-gini, orang nggak ada ibu-ibu yang heboh. Gini-gini segala itu. Boleh, gambus itu tuh nggak joget-joget. Kalau lagu Arab boleh untuk kita nggak boleh, tidak. Kalau apa-apa haram. Susah kapan senangnya. Nah, hitung-hitung latihan jadi ahli surga. Ahli surga ada nggak yang cemberut? Tidak. Ada yang merengut? Enggak. Ahli surga itu gembira apa susah? Gembira. Galuh apa tenang? Senang. Sampean kalau nggak latihan dari sekarang, kalaupun nanti masuk surga, norak nggak kira-kira? Sekarang gini Bu, sampai di tempat pesta, tempat orang senang-senang, orang lagi senang, terus sampai aku suami atau ada anak, cemburu, ada norak nggak? Orang ngapa sih itu bocah orang pada senang maksudnya? Makanya latihan dari sekarang supaya nanti jadi ahli surga nggak caranya rajin-rajin datang ke taman surga. Latihannya di taman surga. Di mana taman surga? Di sini. Di mana? Di sini. Halakoh Dikir. Halakoh dikir kebetulan sekarang di sini. Bisa aja nanti di rumah Bu Yanti. Amin. Kalau ngadakan halakoh bisa besok di rumah Bu Diki. Bisa aja nanti pindah ke rumah umur taman surganya, bisa di tempat bubur, bisa Bu Narni nanti kalau syukuran ngapain? Walimatul arus. Anggap kentrung di Ronggo Jati, ya enggak? Ya. Bikin halakon dikir di sana jadi taman Surga. Tapi enggak amin tuh, aneh di dua itu enggak amin. 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 Ini yang lain nggak amin ya? Udah ya, kita lanjutin ya. Udah, biar selesai. Oke. Udah sampai mana tadi saya? Ya. Nafsuka fakot asokta ban. Qala alaihi salatu wassalam khairu dzikri al-khawfiyu wa khairu rizqi ma yakfi wa fil ayatil karimati wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wadkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam dirimu, hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan penuh merendahkan diri dan rasa takut. Ini ayat Al-Qur'an. Kemudian wa in jaharta bi dzikri mal ikhlasi lillahi fihi wala musawis bisa babi dalika ala musallin wala qari'in fi kaisu tuqalliqu alaihi sholatahu wa qira'atahu fala baca bil jahri falaman aminhu bal wa mustahabun wa mahbubun. Ya. Sudah asar, kita lanjutkan malam Kamis yang akan hari Rabu yang akan datang. Ditandain sampai wal ayatil karimah. Yang penting kita dzikir kopi, kemudian cari rezeki yang cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbina rahmana khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Yeah.